SD UT Surabaya dengan NIM 86050877. Kali ini saya akan membuat video terkait tugas tutorial online 2 mata kuliah Filsafat Ilmu. Yang pertama, saya akan menjelaskan peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama ialah mengawasi eksistensi atau yang kita sebut dengan ontologis. Filsafat ilmu mempertanyakan apa hakikat pendidikan. Dalam konteks ini, pendidikan dipahami sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya, bukan sekedar transfer pengetahuan saja. Dia menjaga agar pendidikan tidak menyimpang menjadi sekedar produksi tenaga kerja. Kemudian juga filsafat ilmu itu memperkuat keilmiahan atau yang kita sebut dengan epistemologis. Filsafat ilmu itu menilai cara memperoleh pengetahuan pendidikan. Apakah itu berbasis riset? Apakah metode yang digunakan itu valid? Misalnya, pendekatan pembelajaran harus berbasis teori belajar, behaviorisme, konstruktivisme, dan lain-lain, dan bukan sekedar kebiasaan saja. Filsafat ilmu juga menjaga nilai-nilai dalam ilmu pendidikan atau yang biasa kita sebut dengan aksiologis. Artinya pendidikan tidak netral, ia syarat nilai, moral, sosial, budaya. Filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan membentuk karakter seperti etika dan tanggung jawab. Ilmu digunakan untuk kebaikan manusia. Kemudian yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Ada hubungan timbal balik antara pendidikan dan juga filsafat ilmu. Pendidikan itu dapat memperkuat filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna justru menjadi lahan hidup bagi filsafat ilmu. Pendidikan menyediakan realitas konkret untuk diuji secara filosofis. Praktik pendidikan memunculkan pertanyaan baru seperti apakah kurikulum relevan dengan zaman, apakah metode pembelajaran masih efektif. Contohnya, perkembangan teknologi pendidikan seperti e-learning memunculkan refleksi baru dalam filsafat ilmu tentang hakikat pengetahuan. Dengan demikian, pendidikan memberi kasus nyata dan filsafat ilmu memberi kerangka analisis. Keduanya saling memperkuat secara dinamis. Kemudian yang ketiga, mengapa filsafat ilmu itu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan itu memiliki 3 dimensi utama. Yang pertama ada ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga ada aksiologi. Untuk ontologi sendiri itu menjelaskan apa yang akan dikaji, seperti apa hakikat peserta didik, apa itu belajar, apakah manusia dipandang sebagai objek atau subjek. Kemudian epistemologi itu bagaimana cara mengetahui, seperti bagaimana proses belajarnya tadi, metode apa aja yang sahih dalam mengajar, apakah pengetahuan bersifat absolut atau konstruktif. Kemudian ada aksiologi atau untuk apa ilmu itu digunakan. Seperti apa tujuan pendidikan, nilai apa yang ingin dibentuk, apakah pendidikan hanya untuk ekonomi atau juga untuk kemanusiaan. Dengan 3 pisau ini, setiap persoalan pendidikan bisa dibedah secara mendalam, tidak hanya di permukaan saja. Kemudian yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Yang pertama ada kebijakan pendidikan. Contohnya adalah kurikulum merdeka yang di Indonesia ini ada 3 juga yang kita sebut dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Untuk ontologi, peserta didik sebagai individu yang unik, epistemologi, pembelajaran berbasis pengalaman dan proyek, aksiologi, penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk yang berbasis kurikulum, pemilihan mata pelajaran tidak hanya berdasar kebutuhan pasar kerja, tetapi juga nilai kemanusiaan, seni, etika, atau budaya. Kemudian yang terakhir ada proses pembelajaran. Contohnya, guru tidak lagi menjadi pusat, tetapi fasilitator. Bisa menggunakan metode problem based learning atau project based learning.
Makna filosofisnya untuk ontologi itu siswa sebagai subjek aktif. Epistemologi belajar melalui pengalaman, aksiologi membangun kreativitas dan tanggung jawab.